Kuba dengan pesona budaya dan keindahan alamnya seringkali memikat hati para wisatawan yang mencari petualangan malam yang penuh warna. Namun di balik gemerlapnya kehidupan malam di Havana dan kota-kota lainnya, tersembunyi sisi gelap yang jarang tersingkap. Kebebasan individu dan hak asasi manusia di Kuba kerap berada dalam bayang-bayang kontrol ketat pemerintah. Di klub-klub malam yang ramai, di mana musik salsa mengalun dan mojito mengalir, terdapat realita yang tidak selalu indah tampak luar. Ketika para turis menikmati malam-malam penuh tarian dan tawa, banyak penduduk lokal yang bekerja di balik layar hanya mendapatkan upah yang tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Kehidupan malam di Kuba bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga perjuangan, ketidaksetaraan, dan kebebasan yang terbelenggu. Jika dilihat secara kasat mata, kehidupan malam Kuba adalah kombinasi yang indah antara musik, minuman, dan menari. Bahkan, pengunjung tidak akan kekurangan pilihan untuk klub atau bar karena sebagian besar kota bergantung pada perayaan dan pesta. Mulai dari tempat-tempat tradisional dan tempat-tempat kontemporer, ibu kota pesta memiliki sesuatu yang cocok untuk semua orang. Salsa, jazz, dan musik live adalah pilihan yang paling populer. Sayangnya kehidupan malam yang mempesona ini seringkali disertai dengan eksploitasi seksual dan perdagangan obat-obatan terlarang yang merusak citra indah Pulau Karibia ini. Prostitusi, meskipun dilarang, masih menjadi kenyataan pahit bagi banyak perempuan muda yang mencoba bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi. Wisata seks sudah lama ada di negara ini, baik sebelum dan sesudah Revolusi Kuba pada tahun 1959. Di Kuba, para pelacur perempuan disebut jineteras. Mayoritas dari mereka seringkali dari wanita Afro-Kuba kelas pekerja. Di sini, pekerja seks yang berkulit hitam dan ras campuran biasanya lebih disukai oleh wisatawan asing yang ingin bersenang-senang. Dari jumlah yang banyak ini, biasanya mereka berada di naungan 200 rumah bordel terdaftar di Havana. Namun terkadang juga mereka bekerja secara individu. Negara ini disebut-sebut sebagai negara sumber dan tujuan bagi orang dewasa dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan seks. Perdagangan seks anak dan pariwisata seks anak marak terjadi di Kuba. Ironisnya, pemerintah setempat melaporkan orang-orang dari usia 13 hingga 20 tahun paling rentan terhadap perdagangan manusia di negara itu. Tak hanya berputar di negara ini, pelaku perdagangan manusia juga menjadikan warga Kuba sebagai korban perdagangan seks di Amerika Selatan, Karibia, dan Amerika Serikat. Sindikat ini merekrut warga yang tertarik dengan iming-iming bekerja di luar negeri. Para korban ini kemudian memberikan kontrak palsu dan dokumen imigrasi dengan biaya tertentu. Lalu memaksa orang-orang ini menjadi pelacur untuk melunasi utang-utang yang tidak masuk akal. Dengan utang ini, kebanyakan dari mereka tidak menyanggupi dan terpaksa berada di lingkaran setan ini. Yang namanya kehidupan malam pasti dipenuhi dengan wanita-wanita cantik. Kehadiran mereka di klub-klub malam menjadi daya tarik utama buat turis. Banyak turis yang datang ke Kuba bukan cuma buat pantai yang indah, tapi juga untuk merasakan kehidupan malam yang seru khas Kuba. Wanita-wanita cantik ini seakan-akan jadi magnet di bar atau klub malam yang selalu ramai. Tapi kehidupan malam tak selamanya asik. Di balik itu ada sisi gelapnya juga. Karena ekonomi yang sulit, banyak wanita-wanita muda yang terjebak dalam dunia prostitusi buat nyari nafkah seperti yang udah kita bahas tadi. Para turis kadang memanfaatkan situasi ini yang membuat banyak dari mereka tereksploitasi secara fisik dan emosional. Selain itu, keamanan juga jadi isu penting karena ada banyak resiko kriminalitas yang lebih tinggi di area-area kehidupan malam yang biasanya tidak terkendali. Situasi tidak terkontrol tadi juga biasanya akrab dengan obat-obatan terlarang. Perdagangan obat-obatan terlarang di Kuba memiliki sejarah yang kompleks. Sebagian besar dipengaruhi oleh lokasi geografis negara itu di Karibia. Letak geografis Kuba yang strategis di Karibia membuatnya menjadi jalur transit potensial bagi penyelundupan narkoba dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat dan Eropa. Laut Karibia sering digunakan oleh para kartel untuk mengirim barang terlarang melalui jalur laut yang sulit dipantau. Dan memang, sejarahnya sebagai pusat perdagangan dan transportasi utama telah memainkan peran dalam pengembangan perdagangan narkoba di wilayah tersebut. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, Kuba menjadi produsen dan pengekspor utama gula dan tembakau
yang ditanam di perkebunan besar dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, dari sini secara tidak langsung bisa menciptakan lingkungan di mana perdagangan barang haram ini bisa berkembang pesat akibat kemudahan akses dalam mengangkut barang masuk dan keluar pulau. Kuba sebenarnya punya sejarah panjang dalam hal revolusi Kuba tahun 1959. Saat itu adalah salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Amerika Latin, yang ditandai akhir dari rezim diktator Fulgencio Batista dari awal dari era baru di bawah kepemimpinan Fidel Castro. Meskipun banyak pasang surut dari negara ini, pemerintah masih terus melakukan penahanan yang sewenang-wenang untuk melecehkan dan mengintimidasi para kritikus, aktivis independen, bahkan pada lawan politik dan lainnya. Sayangnya aparat yang dipercaya mengayomi seringkali melakukan tangkap paksa tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan ketika menahan para targetnya. Para aparat ini biasanya juga melarang atau mencegah masyarakat untuk menghadiri protes atau demo yang dianggap sensitif. Mereka juga gencar menangkap kritikus dan jurnalis dalam perjalanan atau sedang bertugas. Akan tetapi pemerintah telah mengakui bahwa mereka memang menghukum lebih dari 380 tahanan. Jumlah sebesar ini termasuk beberapa anak-anak di bawah umur yang dianggap melakukan pelanggaran ketertiban umum. Mereka juga dituntut dalam persidangan singkat atas tuduhan telah melakukan kekacauan dalam masyarakat atau penghinaan. Kasus lainnya juga ditangani dengan provokasi dan diduga melakukan kekerasan seperti melempar batu. Mereka bahkan divonis dan hukuman 25 tahun penjara. Bahkan beberapa persidangan dilakukan di pengadilan militer, yang mana tindakan ini sangat bertentangan dengan hukum internasional. Di sisi lain, beberapa jaksa punya peran dalam hal ini. Jaksa dan hakim menggunakan bukti yang tidak dapat digunakan atau bukti yang tidak kuat sebagai senjata untuk menuntut dan menghukum para demonstran. Alih-alih membela dengan hak kebebasan dalam berekspresi, mereka malah menyudutkan dan menghukum mereka yang sebenarnya tidak dapat disalahkan. Sebelumnya, pemerintah Kuba begitu ketat dalam mengontrol dan memfilter hampir semua media di Kuba. Selain itu, mereka juga gencar dalam membatasi akses ke informasi luar dan secara berkala menyensor kritikus dan jurnalis independen. Dilaporkan pada Februari dan Agustus tahun 2021, pihak berwenang di Kuba memperluas jumlah kegiatan ekonomi swasta yang diizinkan. Namun, aktivitas jurnalis independen tetap dilarang. Para jurnalis, blogger, influencer media sosial, seniman, dan akademisi yang mempublikasikan informasi yang dianggap kritis terhadap pihak berwenang secara rutin menjadi sasaran pelecehan, kekerasan, kampanye kotor, pembatasan perjalanan, pemotongan internet, penggerebekan di rumah dan kantor, penyitaan bahan kerja, dan penangkapan sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Mulai tahun 2019 kemarin, pemerintah Kuba mengizinkan impor router, koneksi internet kabel, dan wifi pribadi di rumah warga dan pada sektor bisnis. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi para aktivis untuk berkomunikasi, melaporkan pelanggaran, dan mengorganisir protes. Beberapa jurnalis dan blogger mempublikasikan artikel, video, dan berita di situs web dan media sosial, termasuk Twitter dan Facebook. Namun sayang, biaya yang mahal dan akses terbatas mencegah sebagian besar orang Kuba membaca berita independen. Pemerintah juga secara masif memblokir akses ke banyak situs berita di Kuba dan telah berulang kali memberlakukan pembatasan yang ditargetkan. Dan kadang-kadang meluas pada akses kritikus ke data ponsel.